Orang takut Tuhan itu tidak tipu-tipu. Dia tidak tipu dia punya istri, dia tidak tipu dia punya suami, dia jujur. Dia tidak tipu dia punya anak tidak tipu dia punya bapak mama. Ini anak donjo tukang tipu. SMP, kamu ini pernah tipu orang tua tidak? Kamu ini yang tidak ada kerja PR jo izin kerja PR terus. Kamu jangan coba-coba yang tipu-tipu. Kata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di hari ini, di bulan keluarga, Panitia Hari Raya Gerejawi memberikan tema bagi kita tentang keluarga Kristen yang sejati. Pembacaannya terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Mungkin yang saudara sementara alami sekarang dalam keluarga, saudara ingin mengatakan jahat, karena ada suami yang jahat terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, dan lain-lain. Atau kata apapun yang sementara menjadi kerinduan atau pengalaman saudara. Karena kita akan berbicara tentang keluarga, maka semua kita bawa. Mama, papa, suami, istri, anak, mantu, semua kita berbicara. Saya tidak bisa pakai contoh semuanya, tapi dua hal ini mendahului khotbah saya. Pertama, saya punya seorang sahabat perempuan, dia difabel. Dia lumpuh, kakinya tidak bisa bergerak, dua-dua. Dia menikah dengan seorang laki-laki normal. Saya suka berpikir berulang-ulang, kalau seorang perempuan normal menikah dengan satu laki-laki yang maaf cacat, kadang-kadang kita masih berpikir bisa diterima. Tapi ini satu laki-laki normal menikah dengan seorang perempuan yang cacat, menghabiskan hidupnya hanya di atas kursi roda. Bagaimana dia meyakinkan dirinya, meyakinkan keluarganya bahwa dia akan menghabiskan masa-masa hidupnya dengan seorang perempuan hanya di atas kursi roda? Beberapa kali atau lebih pantas disebut berulang-ulang, saya menemukan mereka kalau ada acara yang laki-laki ini bawa istrinya ke acara itu, bukan saja dikasih tinggal, dia tunggu. Bukan saja tunggu, tapi kemudian dia muat kembali istrinya di kendaraan, bawa pulang. Mereka punya satu kontrakan kecil, dia bangun satu lopo kecil di depannya, dia buat ada taman bunga kecil, lampu-lampu kecil untuk mereka bersama-sama menjalani hidup. Saya kadang-kadang kalau pergi ke rumah mereka, saya pikir berulang-ulang, saya bayangkan apa yang saya pikirkan ini
hal yang mungkin berat. Mereka punya 2 anak yang lari-lari ada di situ, dan saya rasa mereka bahagia. Kedua, ada satu waktu ada seorang pendeta mau berdoa bagi hari ulang tahun perkawinan satu pasang suami istri untuk ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun. Sebelum berdoa, pendeta bilang, "Pak dan Ibu tolong ucapkan satu kalimat atau beberapa kalimat berkaitan dengan 30 tahun usia pernikahan." Yang ibu mengucapkan 1-2 kalimat, tapi suaminya tidak mau mengucapkan apa-apa. Ketika diminta, "Pak, ucapkan saja sesuatu," dia tidak mau. Justru dia menangis sejadi-jadinya. Pendeta sadar bahwa dia tidak mau mengucapkan sesuatu. Pendeta berdoa untuk 30 tahun perjalanan pernikahan mereka. Setelah berdoa, kemudian pendeta bertanya, "Pak, kenapa tadi Pak tidak mau ucapkan? Kenapa justru Pak menangis tadi?" Dan dia bilang begini, "Saya menangis karena 30 tahun yang lalu kami di sebuah pelaminan. Seorang laki-laki yang ganteng, seorang perempuan yang cantik, memakai pakaian terbaik dan disebutkan sebagai raja dan ratu. Kami penuh emosi untuk ada dalam acara itu, tapi itu sangat-sangat berbeda setelah kami menjalani 30 tahun. Karena bagi dia cinta yang sesungguhnya bukan itu, dan kebahagiaan sesungguhnya bukan pada hari pernikahan mereka, tetapi pada hari sakitnya. Waktu dia sakit dan dia rasa dia mungkin sudah harus mati. Dia rasa mungkin istrinya pasti akan meninggalkan dia. Tetapi justru disitulah istrinya benar-benar menyatakan cinta dengan mengurus dia sampai dia pulih kembali. Dari 2 contoh ini kemudian saya berkesimpulan sebelum kita masuk pada tema dan pembacaan ini. Itulah penerimaan. Kalau kita rindu, saudara, bahwa keluarga kita mesti bahagia, tanpa penerimaan tidak bisa. Ada kekurangan-kekurangan, ada situasi-situasi buruk, ada hal yang mungkin disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh pasangan, oleh orang tua, oleh anak, dan membekas sekali dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau kita tidak menerimanya, saya kira kita terbeban seumur hidup dan kita jauh dari kata bahagia. Mari saudara-saudara kita lihat pembacaan ini. Sebelum kita bertanya, lalu keluarga Kristen yang sejati itu macam apa? Saya ingin mengulang kembali, apakah saudara bahagia? Saya bertanya kepada banyak orang dan berulang-ulang kali saudara mendengar pertanyaan ini, apakah saudara bahagia? Lantas kita renungkan, kita bahagia karena apa? Kita bahagia karena kita kaya raya? Belum tentu. Kita bahagia karena istri suami cantik sekali, ganteng sekali? Belum tentu. Ada orang kaya, cantik, ganteng, tapi belum tentu bahagia. Pasti di ujungnya kita bertanya tentang apa kata Alkitab tentang kebahagiaan itu. Dan saya mengulangnya kembali. Mazmur 128 bilang, inilah ukurannya untuk kita ukur dalam rumah tangga kita, bahagia itu ada atau tidak. 1, rumah tangga yang bahagia kalau takut akan Tuhan. Rumah yang bahagia kalau apa? 1, 2, 3, takut akan Tuhan. Suami yang takut Tuhan tidak akan menampar istrinya. Istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya. Ibu-ibu kalau kena pukul tiap hari bahagia. Bangun pagi langsung bilang, "Papa tolong untuk ini hari punya," bahagia. Kedua,
Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jerih payah tangan sendiri, bahagia. Saudara mau tinggal di rumah dengan fasilitas sangat mewah dan lengkap, itu kalau masih orang tua punya belum bahagia. Kalau tinggal di tempat sendiri, rumah sendiri, ukuran 3x4, tidak ada plafon, panas sama mati, kita masuk langsung keringat. Tapi kalau itu usaha sendiri, kita bisa tulis rumahku, istanaku. Saya suka bilang anak-anak, kamu yang SMP ini, dengan remaja dong, kamu boleh pegang iPhone terbaru, kalau orang tua yang beli belum bahagia. Kalau kamu kerja susah payah baru beli Nokia 3315 yang dia pun bunyi bilang tidit 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 tidit, tapi kalau beli dengan keringat sendiri, orang telepon, speaker dibuka, volume kasih habis, tapi tidak angkat. Orang bilang, hei angkat, tidak. Kenapa? Biar kamu tahu itu saya beli sendiri. Bahagia. Ketiga, rumah yang bahagia adalah kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Istri seperti pohon anggur, itu lambang sukacita. Istri menjadi sukacita bagi suami, pasangan menjadi sukacita bagi kita. Ibu-ibu, kalau suami ada piman mana kau telepon ibu-ibu itu senang kau tidak? Senang. Atau ibu-ibu tidak senang? Suami telepon, ih setan. Bahagia. Justru kalau kita tidak telepon kan tanya, di mana sah? Kenapa tidak telepon? Soalnya ada signal. Ih, pusing kita. Istri seperti pohon anggur yang subur. Jadi biar dia mau berangkat pi Singapura, pi Malaysia, pi Surabaya, pi Jakarta, pi di Bali, tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Walaupun mungkin bau ludah, tapi kan bahagianya ada di situ. Ya. Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Jangan terlalu dipikirkan itu dia pakai suburan itu. Bahagia. Keempat, rumah yang bahagia adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun, dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. Satu, kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua dapat dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Tadi kita menyanyi lagu di doa ibuku. Saya membayangkan kalau kita punya mama sudah tidak ada, pasti itu lagu menarik kita untuk berpikir, mama pernah harap apa dari saya ya? Papa ini pernah harap apa? Saya sudah tepati kok tidak. Kedua, menyembuhkan luka itu bisa juga berarti lebih harafiah. Kalau orang tua sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur karena sakit, tidak bisa bergerak lagi karena masa tuanya, dan kalau masih ada anak-anak yang sempat mengurus orang tuanya, bahagia. Anak-anak, saya berharap orang tua karena sakit tidak bergerak dan sangat membebani saudara, jangan bertengkar karena dia, apalagi itu di dekat-dekatnya. Dia sakit hati itu. Jangan saudara, itulah 4 hal yang Alkitab kasih tahu kita kalau mau bahagia dan sejati itu ada di situ. Mari sekarang kita masuk saudara pada pertanyaan.
Keluarga Kristen yang sejati, setelah kita tahu itu apa hal, lalu yang sejati itu yang seperti apa? Apa sih yang sejati? Dan saudara-saudara, ternyata yang sejati dari sebuah keluarga Kristen adalah takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3, takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan itu sangat penting bagi keluarga Kristen? Karena takut akan Tuhan itu adalah sebuah prinsip utama. Takut akan Tuhan itu adalah sumber kebijaksanaan, sumber kebahagiaan. Karena mereka yang takut Tuhan pasti akan membenci beberapa hal ini. Nanti saudara sebutkan lebih, tapi saya sebutkan 3. Mereka yang takut Tuhan itu membenci kejahatan dalam rupa apapun. Siapa yang takut Tuhan membenci kejahatan. Dia tidak akan berbuat jahat apalagi kepada orang-orang yang mestinya dia kasihi, yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang merawat, yang menyatakan kasih, dan seterusnya. Kedua, orang yang takut akan Tuhan itu akan membenci kepada kesombongan dan keangkuhan. Ada anggota keluarga yang sombong sedikit itu memang kita marah. Tidak baik itu. Saudara bayangkan kalau ada anak mantu satu sombong toh, terus kita ada arisan keluarga begitu, terus dia datang terlambat, baru dia tanya, dia sugaya-gaya kan, dia baru dari salon, terus saudara duduk begini, dia datang dari sana, saudara pemulut bilang apa coba? Princess. Prinsip. Jadi kalau orang takut Tuhan, dia benci terhadap kesombongan, keangkuhan dalam rupa apapun. Atau yang ketiga, saudara-saudara, mereka yang takut akan Tuhan itu akan membenci kepada mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Orang takut Tuhan itu tidak tipu-tipu. Dia tidak tipu dia punya istri, dia tidak tipu dia punya suami. Dia jujur, dia tidak tipu dia punya anak, anak tidak tipu dia punya bapak mama. Ini anak donju tukang tipu. SMP, kamu ini pernah tipu orang tua tidak? Kamu ini yang tidak ada kerja PR jo izin kerja PR terus. Kamu jangan coba-coba yang tipu-tipu. Bisa jujur kok. Sebentar pulang ke sebelah papa, beta mau jujur, kita dua berintis. Jadi jangan tipu-tipu. Orang takut Tuhan, dia tidak akan menipu, apalagi pada orang-orang yang dicintai, pada orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, hidup yang demikian, nanti 4, 5, 6, 7 saudara tambahkan. Tapi hidup yang demikian, yang takut akan Tuhan itu menjadikan dia bahagia, menjadikan keluarganya bahagia, dan memberi dampak pada tempat, pada dunia, dan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana lebih nyata kita melihat keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan akan menjadikan Tuhan menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Mereka akan taat kepada firman dan tuntunannya. Dan oleh karenanya kepada mereka diberikan satu, kepada mereka diberikan sukacita dalam pekerjaan. Sukacita. Sehingga pekerjaan itu mendatangkan berkat. Dia akan bekerja dengan jujur, dan kejujuran itu mendatangkan kebahagiaan. Dia menyadari betapa bahwa pekerjaan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan.
Pekerjaan adalah panggilan sukacita. Dan kemudian kalimat pada ayat 2 itu muncul. Dia makan dari jeripaya tangan sendiri, kan dia tahu Tuhan memberi kepadanya kepercayaan. Dia bersukacita atasnya. Saudara tahu, kalau orang tidak kerja kan tidak makan. Tapi coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Coba mari kita renungkan masing-masing. Ada berapa kali karena pekerjaan kita bertengkar? Coba perhitungkan saudara-saudara, oleh karena kerja yang nanti kita mau dapat uang, mau dapat berkat daripadanya, oleh karena hal itu kita bertengkar, berkelahi, tidak mau bicara, diam berhari-hari. Separuh bilang, daripada kau duduk lalu pemuka begini lebih baik kerja. Es mau pilih apa lagi di situ tempat kerja kalau bukan lihat. Pekerjaan oleh karena orang yang takut Tuhan dan melihat bahwa itu kepercayaan. Dia tidak karena pekerjaan melegitimasi dia untuk bertengkar, berkelahi, menghina, mengabaikan atau hal-hal lain pada keluarga. Kedua, takut Tuhan itu memungkinkan orang diberi kesempatan untuk dalam hubungan suami istri membuat mereka bahagia. Padahal sebenarnya pasangan suami istri itu tidak ada yang sempurna. Saya kasih nikah banyak pasang nikah, terus saya tanya, besok kamu dua mau menikah? Iya. Kapan cerai? Dia bilang, kenapa tanya begitu? Iya, kami tidak akan cerai pendeta. Oke. Ada banyak pasangan juga bilang begitu waktu hari pertama. Tapi dalam perjalanannya mereka bilang sudah tidak bisa. Atau kalau terpaksa tidak harus bercerai, mereka hanya menyatakan kami tinggal serumah. Ini hanya karena anak-anak saja sudah jalan. Saya tanya, suka dia? Iya. Suka dia apa? Dia hati. Oh, hati saja, kaki tidak. Oh, kaki juga Bapak, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya. Saya bilang, saya senang itu jawaban. Suka dia hati, suka dia tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi ingat, di dalam dia perut itu ada tai. Ada hal yang engkau tidak suka. Ada yang tidak baik yang engkau akan temukan di dalam perjalanan hidup. Lalu apa yang terjadi? Nanti ketika hal-hal itu mulai nyata, takut Tuhan ini menjadi jawaban sebagai bentuk kebijaksanaan mengelola hal-hal yang kita temukan ternyata tidak pas. Yang nikah dorang itu kan nanti kita mulai, kita ini tidak mau sakit, tapi karena namanya kita pun tubuh ini, fisik ini kan nanti kalau lama-lama aus, lama-lama sakit. Istri mulai mengeluh asam urat, angkat tangan sedikit kayak ada bunyi ayam di belakang. Tuh dia mulai kasih tahu pengeluhan-pengeluhan, lantas kita bilang, hei kok perasaan ini tarik kuliah lu pernah sakit mah. Sekarang sakit. Coba mak hitung 1 bulan ini kita berapa kali pi tempat klinik. Istri bilang tiap hari. Nah itu kenapa bisa begitu? Kan klinik dong punya toh. Jadi dong pi tiap hari. Takut Tuhan. Lalu dari takut Tuhan itu menghasilkan 2 hal yang menunjukkan inilah kebutuhan utama dari seorang istri dan kebutuhan utama dari seorang suami.
Apa kebutuhan terutama dari seorang suami? Dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dia mau salah bagaimana, jangan marah dia di muka umum. Tapi jangan marah di muka umum, jangan pakai pengantar, bilang lu tunggu kau pulang. Itu juga marah, dia pun nama itu. Diam-diam sah, tidak usah omong, hanya bilang jangan kasih tunjuk muka yang tidak baik, yang orang dapat tangkap bahwa ternyata dia lagi marah dia pun suami ini. Dihormati. Saya suka bilang, kalau dua orang itu sama-sama punya usaha, istri punya usaha itu lebih bagus, pendapatan lebih besar, tolong jangan suka omong-omong itu di muka anak-anak, di muka keluarga, tentang suami pun pendapatan yang kecil. Kadang-kadang kita pemulut ini terlalu bisa. Tagal kita lebih banyak, anak baru minta sedikit, minta lu pembapa. Lu pembapa ini yang tahu, lu pembapa ini. Kelelawar juga kalah. Hubungan bapak dengan kelelawar di mana? Jangan. Istri-istri harus mengajar kepada semua orang yang tinggal di dalam rumah untuk hormat kepada suami, kepada kepala rumah tangga. Hormat. Nanti kalau orang tidak ada baru suruh dia berdiri, naik kaki satu, kasih silang itu, tidak apa-apa. Yang penting jangan di muka orang. Kenapa? Kalau dia tidak dapat penghormatan di rumah, karena kebutuhannya dihormati, dia akan cari di restoran. Karena di restoran kalau dia baru sampai begitu, yang pelayan langsung bilang, selamat siang, kenapa datang terlambat? Kan mama tambah pusing. Kedua, kebutuhan paling mendasar dari seorang istri, ini suami-suami mustahil ini, adalah dikasihi. Hai istri, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasihilah. Suami kalau mau jalan di mana tuh izin di istri, bapak kasih tahu mama berangkat. Mana? Malaysia. Tapi kasih tahu. Jangan hilang-hilang sah. Kasih tahu. Biar teman orang tahu tidak apa-apa. Kadang ini suami dong, ini juga terlalu gengsi. Teman panggil, mari sudah, tunggu beta kasih tahu istri. Ini termasuk ikatan suami takut istri. Kasih tahu dia, engkau salah pikir, engkau bodoh gitu. Kita kasih tahu istri bukan karena takut istri, karena kita mengasihi dia, karena kita menghargai dia. Mana kok kita tidak kasih tahu kita pu istri, kita mau kasih tahu orang lain pu istri. Yang kita kasih tahu kita pu istri. Ya toh, suami dong bisa bikin begitu kok tidak? Saya lihat separuh hanya tapi bukan setiap saat izin keluar main biliar, izin keluar ketemu kawan. Kasihan siang sudah tidak ketemu ini istri karena pekerjaan, malah masih ketemu teman lain, lalu istri. Padahal saudara tahu dulu waktu mau menikah dengan dia kan kita perjuangkan toh. Dia tinggal di Surabaya, kita tinggal di Kupang. Kita perjuangkan terus di Surabaya. 1 minggu 8 kali pi. Saudara su perjuangkan begitu rupa, su nikah kenapa sia-siakan dia? Kasih dia. Coba suami-suami lihat istri dulu. Ada yang dia pu istri, coba lihat dulu. Perjuangkan dia. Ini su perjuangkan dia setengah mati, kasih tinggal dia sendiri. Dia mau bawa omong dia sapa. Nanti dia punya grup WA yang ikatan alumni, tambah banyak, saudara marah. Jangan kita perjuangkan dia, surugi.
Kita tidak omong soal finansial tapi ada perjuangan toh, ada biaya, bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara perjuangan itu. Lalu kenapa kita abaikan? Tapi saudara ingat, kasih dan penghormatan itu bukan nilai materi. Ini dua kalau hilang dalam rumah, makan ada, oto ada, rumah besar ada, kolam renang ada, kolam ikan, ikan hiu ada, tapi kita tetap rasa kekurangan. Sepertinya ada kosong apa di sini, ada kekosongan. Kasih dan penghormatan itu kebutuhan utama. Ke makanan dan nasi, yang kebutuhan primer nah makanan. Siapa di antara kita yang dia berani bilang di pendeta, mulai besok saya tidak akan makan lagi? Kenapa? Sudah umur 50 tahun ini pendeta. Dari kecil kita sumakan, masa sampai 50 masih makan? Karena dia kebutuhan mendasar. Biar kita tambah 3 kali ini siang, pulang masih bungkus, besok masih makan kok tidak? Makan kan dia kebutuhan utama. Besok masih makan. Tuhan suator bahwa kasih dan penghormatan sebagai bagian dari takut Tuhan itu tidak tergantikan dengan materi apapun. Memang istri dong itu dompun tangan butuh tas. Di itu tas itu ada gantungan kunci yang dia pun nama apalah itu boneka kesetan itu. Apalah labu Jepang kah apalah. Dia juga butuh itu. Dia pun tangan juga butuh gelang emas. Betul toh? Atau ibu-ibu memang tidak butuh, sudah kita pakai karet sah. Dia pun tangan juga butuh itu. Tapi jangan gantikan. Tapi ibu-ibu juga pulang kasih tahu suami, tadi sudah dengar pendeta bilang, jangan gantikan kasih dan penghormatan itu dengan itu barang dan toh. Jangan. 4. Oleh karena takut akan Tuhan itu saudara-saudara, maka kalau Tuhan izinkan kepada kita diberikan keturunan, anak-anak dan semua, tugas kita adalah membuat mereka bahagia. Anak-anak ini tugas bikin orang tua bahagia. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau yang bahagia. Bukan orang tua lagi, kan orang tua pun bahagia itu so habis. Kamu yang panjang umur, kamu yang dapat berkat karena hormat orang tua. Saudara yang tukang bikin video-video yang tagal dia pun mama, ini orang doni kadang-kadang tidak baik betul. Dia pun mama geli, kadang-kadang omong sembarang begitu. Dia live, dia pun mama yang omong sembarang. Baru ke bangga bahagia. In anak ini kayak anak apa ini? Jangan. Kau tempu mama mau ke mana pun itu kau tempu mama toh. Yang remaja dong ini SMP apa lagi? Bapak pendeta ini suka tanya remaja di Agape, bilang, kamu anak-anak ini ada yang marah sedikit di orang tua, banting pintu kamar ada? Oh rumah sana ada pintu? Remaja-remaja yang kalau marah dari orang tua dia banting pintu, itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi itu pintu jati, apalagi itu pintu itu model begitu, botol pesan dari Surabaya, kamu sudah tahu dia punya harga, kamu akan tutup dengan hati-hati. Ada orang tua yang dia pun kerja hanya mengomel saat tapi mau ke mana. Botol musterima, itu namanya botol orang tua. Kotong sana akan bilang biar mama mengomel begini biar beta tinggal dengan Jokowi saja biar Jokowi. Tidak bisa. Ini kita pun orang tua. Kita pun orang tua.
Ini juga bagi anak-anak mantu dong, anak-anak mantu dong. Anak mantu dong, tolong hargai orang tua. Saya pernah bilang pada saudara, kami rayakan ulang tahun, ada 2 orang yang ulang tahun sama-sama 72 tahun. Ibadat terus anak-anak dong, pas habis ibadat langsung happy birthday. Wih, dong sudah datang pakai begini, bawa kue. Wah, panjang umurnya, sehat badannya. Yang menarik itu bakar lilinnya, bakar. Pas habis bakar lilin, dong langsung lanjut tiup lilinnya. Saya bilang stop, jangan lanjutkan itu lagu. Kenapa pendeta? Tagal dia 72 tahun, jadi kamu suruh tiup cepat sudah. Biarkanlah nanti dia mati sendiri. Biarlah dia pun menyala itu, menghanguskan dia pun badan, mencairkan itu supaya ada terang sedikit. Karena apa saya suruh berhenti? Karena yang bilang tiup lilinnya, ternyata suara paling keras itu anak mantu. Dan dia bukan anak mantu biasa, anak mantu yang pernah minta sertifikat. Stop, tidak usah menyanyi begitu, biar sah. Saudara-saudara, kita pun orang tua, tolong jaga. Memang takut Tuhan itu menolong kita, menolong kita. Orang tua dong biasa omong yang begini, anak Yandi, lu suka kawin papa dan mama pu anak. Ingat, lu pun bapak mama ada 4 sekarang. Bapak di Soe, bapak di Ernona, mama di Soe, mama di Ernona. Kasih ingat bapak lu pu istri, supaya dia sayang papa dan mama di Ernona Karmana, sayang papa dan mama di Soe juga gitu. Neo potong kadang-kadang deh anak dong subah sayang main mamantu dong ini juga kadang-kadang. Dong kumpul ada pakaian seragam, tapi kepala satu menghadap begini, caparu begini. Mamantu, mama dong mau ini apa sebenarnya? Jangan bikin kami ini yang hancur gara-gara mama dong pandangan. Baru pulang dia cerita bilang, besan kasih muka memang itu perempuan. Padahal ada makan dia gulai kambing ini. Aduh, jangan begitu juga. Hai, takut Tuhan itu baik toh, tak baik. Saudara, mari kita mengerucut sedikit. Tidak ada satu rumah tangga yang lolos dari perkara, dari persoalan. Tapi banyak rumah tangga melaluinya dengan baik, karena melibatkan Tuhan di dalamnya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.